Triwulan pertama aja mungkin 5,5 atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali. Setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir Secara general. Kan gini sebetulnya kan saya pada kawasan itu waktu saya di Maritim kan itu ada pulau kecil di sana, nggak terlalu besar, kecil, cuman lautnya dalam di sebelah selatannya kalau nggak salah, jadi itu bisa buat berlabuh kapal-kapal besar. Sementara ini kapal-kapal yang nunggu di Singapura itu ya ininya di dekat Singapura, jadi kita nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang mereka parkir tempat kita nggak tahu, nggak bayar loh. Jadi dulu ada pikiran dibuat itu sebagai pusat lah, tempat berlabuhnya kapal-kapal kalau sedang tunggu. Kayaknya udah jalan sekarang sebagian. Dan tadi mau diperluas untuk penempat, boleh nggak itu jadikan floating storage unit, seru itu apa namanya tuh, kapal untuk floating storage, di mana di situ semacam ya storage tapi kapal, di mana orang bisa taruh di situ, mungkin nanti kalau udah dibutuhkan nanti diekspor ke negara-negara sekeliling kita. Itu saya pikir bagus karena selama ini kita punya laut luas, pulau yang bagus kayak gitu juga yang strategis nggak dimanfaatkan. Aja ada sedikit kendala, dia bilang apa ini itu, tapi nggak terlalu jelas. Tapi nanti kita akan perdalam dalam 2 minggu ke depan. Saya harapkan 1 bulan udah clear aturannya sehingga mereka bisa betul-betul bersaing dengan negara-negara Malaysia dan Singapura dalam hal menarik kapal-kapal asing yang mau isi bahan bakar, mau nunggu dan lain-lain, sehingga income buat kita bertambah. Pak, sama yang kemarin kan yang soal motor listrik yang dibeli sama MBG itu kan, Situ lagi. ya apa udah ada komunikasi lagi sama Pak Dadan atau belum Pak? Saya tanya semalam, tahun ini ada nggak? Nggak ada gitu. Ya, tahun ini tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya tanya sudah ditolak kan gitu. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, kan udah lama itu. Jadi saya nggak tahu. Tapi ya nanti kita lihat lagi deh ke depan. Tapi yang jelas ke depan nggak ada lagi. Pak, soal rekrutmen, ubah revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di 4,7 gimana Pak? Dari berapa? Dari 4,8. Kan Bapak pengennya 6 tahun ini. Bank Dunia Pak. World Bank. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali. Setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak harga minyak tinggi. Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan merubah prediksinya kan. Tapi dia sudah melakukan dosa besar, dia menimbulkan sentimen negatif ke kita. Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal. Kalau dia merubah prediksi ekonominya lagi. Tapi saya sih akan optimalkan semua mesin ekonomi yang ada di sini. Itu aja. Mungkin aja World Bank betul nanti, tapi saya nggak tahu. Yang jelas kalau dianggap saya sih sepertinya sedang membaik terus ke depan, dan kita akan jaga terus. Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus rahasia saya, bukan jurus rahasia Pak Prabowo. Pak soal Pak rekrutmen, Pak Prabowo maksudnya. Pak soal rekrutmen pegawai Bea Cukai kan cuma 380 itu di bulan depan tanggal berapa Pak? Karena sifatnya bulan ini harusnya. Oh jadi bukan bulan Mei? Nanti saya akan cek lagi dengan itu. Udah lama isunya itu apa-apa wacananya. Cuman saya tanya kok nggak dieksekusi. Nggak lama kan dieksekusi. Kemarin Bapak bilang kan bulan depan, berarti bukan Mei tapi bulan ini. Kan tanggal berapa? Sekarang April, Oh, Tanggal 8 Pak. tanggal 8. kan masih ada. PNS ya Pak ya? Enggak, ini bukan PNS kok. Bisa lupa. PNS tapi enggak, bukan CPNS. CPNS ini untuk
nggak barengan ya. Ini untuk pajak, bea cukai, tapi yang desain untuk yang di lapangan. Kalau yang itu kan jadi bos, jadi bos, jadi bos. Yang S1 kan jadi bos, naik-naik jadi bos. Nanti di lapangannya kita nggak ada yang nagih, nggak ada yang gitu. Jadi kita mau bentuk pasukan di lapangan, misalnya. Jadi Jadi lulusannya SMA. jadi bulan ini Pak, apa bulan depan? Anda maunya kapan? Siapa cepat? Soalnya Bapak bilang bulan depan itu banyak yang ini Pak, banyak Banyak yang mau ya, banyak. Oh, harusnya udah kita percepat deh, kita lihat kalau bisa akhir bulan ini, tapi saya lihat lagi nanti gimana pelaksanaannya. Oh, banyak yang nanya ya? Soal proyeksi kuartal kedua bagaimana Pak? Apa? Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua Pak? Sekarang, tapi kan akan terus bukan membaik ya. Kalau program kita betul, harusnya akselerasinya akan berjalan terus. Cuman saya mesti lihat dulu pertumbuhan pertama seperti apa. Kalau saya lihat sih dari data-data yang ada, sepertinya sih cukup baik triwulan pertama. Itu saya pikir kalau di atas 5,5 kan udah clear bahwa kita sudah betul-betul belok ekonominya. Itu saya harapkan merubah sentimen para pelaku bisnis. Dan kita yakin Pak dengan desain pembangunan yang sekarang, harusnya ke depan kita akan lebih cepat lagi pertumbuhannya. Tapi kan di kuartal pertama karena lebaran juga kita konsumsi karena efek lebaran juga Pak. Kalau yang di kuartal kedua seperti apa kira-kira? Siapa? Tahun lalu lebaran membre. Kan? Jadi bukan musiman aja. Tapi tahun lalu seperti kan? Dibanding sekarang. Sekarang gimana macet semua pada belanja. Jadi memang ada desain ekonomi yang membuat ekonominya tumbuh lebih cepat. Jadi bukan karena lebaran aja. Kan saya lihat semua likuiditas seperti apa, belanja dipercepat. Yang nggak efisien kita buat lebih efektif lagi. Gebrak-gebrak sana sini. Akibatnya banyak pemintanya kan lebih cepat tumbuhnya dibanding tahun lalu kan. 30% kalau nggak salah. 2% lebih lah. Belanja pemerintah tumbuh. Terus pajaknya juga tumbuh 20% lebih. Artinya aktivitas ekonomi memang betul-betul membaik. Oke. Ya. If I had my choice, what would I like to do? Take the oil. Because it's there for the taking. There's not a thing they can do about it. Unfortunately, the American people would like to see us come home. If it were up to me, I'd take the oil, I'd keep the oil, and would make plenty of money. So are you committed to committing a war crime in this war with Ukraine, with Iran? What else? Mr. President, you said that Iran had no anti-aircraft equipment. How were they able to drop those? Well, you know what? When you do thousands and thousands of flights, and you have one plane shot down, and not mortally, the two pilots got out, they got a little bit lucky. And you know what? In war, you need a little bit of luck also. They got a little bit lucky. That's all they got. Ending the war. What's stopping you from ending the war? Well, it could end very quickly, the war, if they do what they have to do. They have to do certain things. They know that. They've been negotiating, I think, in good faith. We've had total regime change. You know, the people there now are much more reasonable than the lunatics that you had in phase 1 and phase 2. They were lunatics. The people that we're negotiating with now on behalf of Iran are much more reasonable. You can call it what you want, but I call it regime change, and I think most people are giving us credit for that. The first regime was taken out, the second regime was taken out. Now the third group of people that we're dealing with is not as radicalized, and we think they're actually much smarter. Why did you use such vulgar language in that truth social? Only to make my point. I think you've heard it before. Mr. President, have you spoken to the families of the airmen that were saved? Have you spoken to the families of the airmen that were saved? I'm going to be doing it right now. What do you say to Americans who are not a fan of the war? They're foolish, because the war is about one thing. Iran cannot have a nuclear weapon. Had we not broken the Barack Hussein Obama agreement, you know what I'm talking about, the Iran nuclear deal. This is years ago, my first term. You would have had a total, Israel would have been gone, extinguished. Israel would have been wiped off the face of the earth, and the entire Middle East would have been, at a minimum, in big trouble. But I did it. That was phase 1. We killed Soleimani. Without Soleimani, if they had Soleimani, it would be a whole different thing. Maybe. Would still be winning, but it would have been harder. Because we are obliterating that country. And
And I hate to do it, but we're obliterating, and they just don't want to say uncle. They don't want to cry, as the expression goes, uncle, but they will. And if they don't, then they'll have no bridges, they'll have no power plants, they'll have no anything. I won't go further because there are other things that are worse than those two.